Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, yang pertama mengenai pewarisan sifat dan yang kedua mengenai bioteknologi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian yang pertama dulu, yaitu mengenai pewarisan sifat. Sahabat sains, apakah kalian memiliki kakak atau adik? Coba kalian perhatikan wajah kakak atau adik kalian dengan seksama. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan secara fisik? Jika kalian perhatikan dengan seksama, maka terdapat persamaan dan perbedaan di antara kakak beradik yang memiliki orang tua yang sama. Mengapa dapat terjadi perbedaan bentuk fisik di antara kakak beradik, padahal memiliki orang tua yang sama ya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian harus mempelajari dahulu bab ini. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai kromosom, DNA, dan gen. Sahabat sains, pada makhluk hidup akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dalam bentuk materi genetik. Materi genetik yang terdapat pada manusia meliputi kromosom, DNA, dan gen. Lalu, apa sih perbedaan dari ketiganya? Pada saat di kelas 8, kalian sudah belajar tentang struktur dan fungsi sel, yaitu inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat struktur seperti benang yang disebut kromosom, yang terlihat dengan jelas pada saat sel membelah. Di setiap selnya, kecuali pada sel sperma dan ovum yang memiliki 23 buah kromosom. Di dalam kromatid terdapat benang double helix yang disebut dengan DNA. DNA dikemas di dalam kromosom dengan cara melilit pada protein histon. Potongan DNA yang menentukan satu sifat atau mengkode satu protein disebut dengan gen. Jadi, tidak semua bagian DNA adalah gen. Gen inilah yang berfungsi menentukan sifat untuk menyusun struktur sel, serta bahan baku enzim dan hormon. Nah, sahabat sains, struktur DNA dan protein yang memadat atau mengalami penebalan pada saat pembelahan sel keturunannya. Sedangkan DNA adalah materi genetik yang membawa sifat keturunan. Berbagai jenis DNA akan bergabung membentuk gen dan gen-gen akan bergabung membentuk kromosom. DNA terdapat di dalam gen terdapat di dalam segmen kromosom. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai ekspresi gen. Sahabat sains, gen berperan penting dalam menentukan sifat individu. Mekanisme penentuan sifat ini diekspresikan melalui proses sintesis protein. Sintesis protein ini terdiri atas dua tahapan, yaitu transkripsi karyotik, kode genetik DNA disalin menjadi mRNA. Tahapan ini disebut dengan transkripsi. Selanjutnya, mRNA yang sudah terbentuk akan keluar inti sel, dihasilkan kemudian akan diproses di RE dan badan Golgi sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, atau struktur sel yang dapat mempengaruhi sifat setiap individu. Nah, bagaimana sahabat sains? Kalian sudah tahu kan perbedaan antara gen dan perbedaan-perbedaan secara fisik? Di antaranya warna rambut, warna kulit, antar negara, maka akan dihasilkan keturunan dengan ciri fisik campuran antar keduanya. Mengenai percobaan Mendel, ilmu tentang pewarisan sifat dikenal dengan istilah genetika. Genetika mulai berkembang setelah percobaan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1856 sampai 1863. Mendel mencoba menyilangkan kacang ercis dan mengamati karakteristik keturunannya. Pemilihan kacang kapri atau kacang ercis ini berdasarkan beberapa alasan, diantaranya kacang ercis memiliki banyak variasi. Dalam hal ini dia akan mudah untuk menghasilkan biji dan menghasilkan banyak keturunan. Dari hasil persilangan kacang ercis yang dilakukan oleh Mendel, ditemukan fakta bahwa istilah dalam pewarisan sifat, yaitu yang pertama parental atau disingkat dengan simbol P atau betina. Filial atau F adalah keturunan. F1 berarti keturunan generasi pertama atau anak. Dan F2 berarti
keturunan generasi kedua, dominan atau kuat, dan gen resesif atau lemah. Gen dominan ditulis dengan huruf 3 jenis genotip, yaitu homozigot dominan, contohnya yaitu M besar yang membawa sifat manis. Kemudian heterozigot, contohnya M besar M kecil, contohnya M kecil yang membawa sifat asam. Kemudian ada fenotip, yaitu sifat yang muncul dari suatu organisme. Sifat yang muncul dalam manis, genotip M besar M kecil, maka fenotipnya juga manis. Dan genotip M kecil sama persilangan monohibrid. Di dalam ilmu genetika dikenal dengan istilah hukum Mendel I atau hukum segregasi atau pemisahan. Hukum Mendel I menyatakan bahwa buktikan pada persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Hasil persilangan menunjukkan bahwa pada generasi pertama atau F1 semua keturunannya berbunga ungu. Jika generasi pertama atau F1 ini disilangkan dengan F1 juga atau sesamanya, ternyata akan dihasilkan keturunan generasi kedua atau F2 berupa bunga warna ungu sebanyak 75% dan tanaman ercis berbunga putih sebanyak 25%. Nah, contoh diagram monohibrid adalah pada gambar berikut ini ya. Bunga ercis yang berwarna ungu kita simbolkan dengan U besar, kemudian disilangkan dengan bunga ercis berwarna putih kita simbolkan dengan U kecil. Akan membentuk F1 yaitu U besar U kecil. Kita tuliskan masing-masing dari gametnya, yaitu U besar, U kecil. Kemudian kita tulis satu-satu. U besar ketemu U besar, kemudian U besar ketemu U kecil, kemudian U besar ketemu U kecil ketemu U kecil. Nah, sehingga diperoleh F2 yaitu U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U kecil, U kecil. 3 dan putihnya 1, sehingga diperoleh persentase sebanyak 75% berwarna ungu dan 25% berwarna putih. Persentase ini diperoleh dengan cara kita cari, semisal yang kita cari adalah berwarna ungu, maka ungu jumlahnya kan rasionya 3. Jadi kita tuliskan 3 per jumlah dari seluruhnya yaitu 4. 3 per 4 dikali dengan 100%. Sehingga diperoleh hasil yaitu 75%. Sedangkan yang berwarna putih juga sama. Kita masukkan 1 per jumlah keseluruhan adalah 4 dikali 100%. Sehingga diperoleh hasil yaitu 1/4-nya dari 100, maka 25%. Mudah kan sahabat sains? Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai persilangan dihibrid. Sahabat sains, di dalam genetika juga dikenal dengan hukum Mendel II atau hukum asortasi, atau berdua dapat dibuktikan melalui persilangan dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda, misalnya ungu atau putih dan tinggi atau pendek. Tanaman ercis berbunga ungu berbatang tinggi, U besar pendek, yaitu U kecil, T kecil, T kecil. Dengan gamet U besar, T besar, U kecil, T kecil, menghasilkan keturunan pertama yaitu U besar, U kecil, T besar, T kecil, dengan fenotip berbunga ungu dan berbatang tinggi. Nah, hasil persilangan ini merupakan keturunan pertama atau F1. Nah, kemudian keturunan pertama ini disilangkan dengan sesamanya dengan gamet yaitu U besar, T besar, U besar, T kecil, U kecil, T besar, U kecil, T kecil. Nah, ini adalah gamet-gametnya ya. Di kolom dan baris sesuai urutannya ya. Nah, yang pertama yaitu kita isi U besar, T besar, dan seterusnya sampai semua kolom terisi. Bunga ercis dengan warna ungu dan juga batang tinggi, kemudian ungu dan batang tinggi antara lain yaitu yang pertama U besar, T besar, T besar, U besar, T besar, T kecil, U besar, U kecil, T besar, T besar, U besar, U kecil, T besar, T kecil, lalu ada U besar, U kecil, T besar, T kecil. Kemudian sudah, itu adalah untuk fenotip yang selanjutnya yaitu berbunga ungu dan juga berbatang pendek. Coba kita cari ya yang mana saja.
yaitu ada U besar T kecil T kecil, kemudian ada U besar U kecil T kecil T kecil. Nah ini sebanyak 2 sehingga jumlahnya ada 3. Fenotip yang selanjutnya yaitu berbunga putih dan berbatang U kecil T besar T kecil yang jumlahnya ada 2 sehingga jumlah keseluruhannya ada 3. Nah, untuk fenotip selanjutnya yaitu berbunga putih dan berbatang pendek. Nah, ini hanya ada 1 ya. U kecil T kecil T kecil. Sahabat sains, berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dalam bentuk materi genetik. Materi genetik yang terdapat pada manusia meliputi kromosom, DNA, dan gen. Materi genetik tersebut berperan dalam menentukan sifat pada makhluk hidup. Itulah mengapa antara kakak dan adik dapat memiliki persamaan. Komen dan subscribe channel ini ya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Miss Maya. Tetap semangat belajar sahabat sains. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.